Saya Tika Widya. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu owner franchise yang ada di Kota Prabu Muli. Mau tahu keseruannya? Saksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Triandarto, bisa disebut Abdurrahman. Saya salah satu penggiat usaha franchise atau kemitraan yang ada di Kota Prabu Muli. Dan alhamdulillah saya mempunyai 4 kemitraan atau franchise dari Jakarta, yakni ST Indonesia, ayam gepuk Pak Gembus, roti Gempi, dan dim Samyang. Dan yang fokus di pertama sekali saya buka adalah ST Indonesia. Kapan berdirinya usaha ini dan terbentuknya kapan nih Pak? Dan sekarang udah berapa lama usahanya? Oke, untuk ST Indonesia itu yang pertama sekali saya buka di Kota Prabu Muli, tepatnya tanggal 25 September 2021. Dan yang kedua itu ada ST Indonesia di Kota Prabu Muli juga, cabang kedua itu di tanggal 11 Maret 2022. Dan alhamdulillah dari beberapa franchise semuanya berjalan sampai dengan saat ini. Kurang lebih untuk ST Indonesia yang pertama ini 2 tahun sudah berjalan. Jadi gini Pak, dari semua franchise yang ada nih Pak, kenapa Bapak lebih tertarik memilih ST Indonesia sebagai franchise yang Bapak buka di Kota Prabu Muli ini? Oke, pertanyaan menarik ya. Kenapa pilih ST Indonesia? Itu pertama dia pakai nama Indonesia. Kedua, di salah satu menunya dia pakai varian nama juga, ST Susu Nusantara. Dari alasan yang saya pilih itu, yang pertama itu harga dia murah, dan harga pokok produksinya juga kita lumayan bagus ya. Terus juga pada saat di awal-awal muncul dia menggunakan media sosial TikTok, yakni TikTok di Jakarta, ini pusatnya itu Jakarta. Terus juga dia menggunakan influencer juga dan beberapa artis, sehingga dari sisi marketing mereka juga concern dan komitmen untuk meningkatkan penjualan dari sisi marketing media sosial. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, apa tanggapan Bapak melihat khususnya di Prabu Muli ini ya Pak, bahwa banyak pengusaha yang ikut-ikutan begitu Pak, misalkan lagi happeningnya misalkan seblak, jadi semua usaha itu beralih ke seblak. Nah, jadi itu yang membuat banyak usaha yang di Kota Prabu Muli ini tidak bertahan lama. Nah, untuk Bapak sendiri dengan ST Indonesia ini, apa sih strategi Bapak untuk tetap eksis di Kota Prabu Muli ini sebagai salah satu franchise gitu Pak? Oke, fenomena ikut-ikutan yang ada di Kota Prabu Muli itu sebenarnya hal yang wajar dalam dunia bisnis. Tapi ketika kita akan memulai suatu usaha, terkhususnya saya untuk memulai ST Indonesia ini, saya mengkaji dulu bisnis model kanvas yang ada pada proposal ST Indonesia. Dan di sini ST Indonesia kita bekerja sama selama 4 tahun dengan sistem kemitraan, dan mereka pun dari pusat akan mengontrol manajemen dari penjualan atau bahan baku yang akan kita gunakan. Jadi intinya ketika kita akan memulai franchise atau memulai usaha, itu harus ada dengan gurunya atau dengan contohnya, atau mungkin ada yang mengcoaching atau yang mengawasi, yang membimbing kita dalam usaha ya. Kalau misalkan ikut-ikutan, khawatirnya itu fenomena yang menurut saya ada yang bagusnya dan tidaknya ketika dia tidak punya mentor atau tidak punya pengawas untuk menjalankan usaha dia, yang ada nanti tidak begitu tahan lama. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa saran untuk kami khususnya mahasiswa agar bisa sukses seperti Bapak menjalani franchise gitu? Mungkin langkah pertamanya atau apalah ini wejangan bagi para mahasiswa yang ingin membuka franchise nantinya? Oke, setiap anak-anak muda itu, terutama Gen Z ya, atau yang anak-anak milenial sekarang itu penuh dengan kreativitas, dan mereka itu sebenarnya harus banyak belajar ya. Terkadang anak-anak sekarang itu malas untuk belajar dan malas untuk membaca. Jadi ketika kita menjalankan bisnis itu, bahkan strategi atau pengkajian yang dilakukan itu dengan ilmu, dengan hal belajar. Jadi kalau dengan cuman lihat atau dengan kata orang, kata si ini, atau mungkin hanya melihat potongan-potongan video, sehingga kita tidak begitu matang dalam satu pemahaman dalam hal ini bisnis, itu menjadi takaran buat kita apakah kita layak untuk membuka usaha atau tidak. Jadi kuncinya itu adalah banyak belajar, banyak bertanya, terus juga banyak mengkaji, dan khususnya untuk anak-anak zaman sekarang tuh harus banyak membaca ya, karena ya dari bacaan kita jadi banyak wawasan dan ilmu, dan tahu dari A sampai Z atau dari hulu sampai hilir
dalam menjalankan suatu bidang usaha. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Atau ada nggak Pak quotes atau moto hidup yang Bapak pegang atau mungkin Bapak ingin sampaikan kepada kita khususnya mahasiswa gitu Pak? Oke, kalau kalian pernah dengar kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Itu kalimat yang sangat-sangat fatal ya. Harusnya benar. Ketika orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu selalu dari kecil saya tanamkan. Ketika teman saya ranking 1, ketika teman saya juara, ketika saya belum bisa, saya pasti berusaha atau bekerja keras untuk mendapatkannya ya. Jadi dalam sisi hal apapun, dalam sisi hal belajar, dalam sisi hal berkegiatan, berkompetisi, terus juga ya ini berusaha itu harus kita terapkan itu. Ketika orang lain bisa pencapaian yang dituju, ya kita juga bisa. Apapun resikonya, apapun kendalanya, ya pertama harus bermohon sama Allah, terus berikhtiar. Ya saya salah satu untuk memajukan atau keberhasilan ketika membuka ST Indonesia itu 2 minggu hampir tidur tuh hampir gak tidur, hampir cuma 1 atau 2 hari itu dalam 1 minggu itu saya tidur untuk ngurusin ST ini. Itu sih. Kopi-kopinya kamu, ST adalah kita. ST Indonesia. Cuan